Apa? iPhone Pro dan Pro Max habis ludes di hari pertama perilisan. Kok bisa? Katanya nggak worth it upgrade. Katanya kualitas kameranya sama persis sama iPhone 13 Pro dan Pro Max. Katanya juga baterai pada iPhone 14 Pro dan Pro Max ini lebih boros daripada varian iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Kok orang-orang pada berebut beli iPhone varian Pro tahun ini ya? Sampai stoknya habis di mana-mana. Apa sih sebenarnya kelebihan dari iPhone 14 Pro dan Pro Max ini sampai orang-orang termasuk saya tetap membeli iPhone yang baru rilis bulan-bulan kemarin, yang kini harganya naik di seluruh dunia kecuali di Amerika sendiri, dibandingkan dengan membeli iPhone 13 Pro atau Pro Max yang sekarang harganya justru sudah turun. Well, Apple baru saja membuktikan bahwa prediksi para analis itu salah. Walau keadaan ekonomi dunia itu sedang sulit karena tengah menghadapi resesi, Apple justru dikejutkan dengan demand iPhone 14 Pro dan Pro Max yang membeludak di seluruh dunia. Apple sendiri sampai kewalahan mensuplai iPhone varian Pro, terutama varian Pro Max yang sekarang jadi barang langka di mana-mana. Apple juga kekurangan stok karena pabriknya sendiri di China sedang ada penerapan kebijakan Zero COVID Policy, sehingga menghambat produksi dan pengiriman iPhone terbaru ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sejak pre-order pertamanya di retailer resmi pada tanggal 28 Oktober lalu, varian Pro Max 128 dan 256GB itu habis ludes dalam 1 hari. Saya juga salah satu yang ikutan pre-order, namun gagal kalah cepat. Padahal saya harus standby sampai jam 1, karena waktu dibalikan selisihnya 1 jam ya dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat. Pada hari perilisannya di tanggal 4 November, varian Pro Max kosong tak tersisa di iBox. Dan saya untungnya masih kebagian iPhone 14 Pro Max ini yang warna gold di Digimap dengan memori 128GB. Dan besoknya saat saya kesana lagi, semua varian Pro Max ludes. Kenapa sih tahun ini hype-nya tinggi banget? Padahal kalau kita tonton para tech YouTuber yang mereview iPhone terbaru ini, rata-rata menyarankan kita beli iPhone 13 Pro atau Pro Max aja, atau bahkan nunggu 1 tahun lagi, yang rumornya bakal ada perubahan desain dan fitur yang berlimpah seperti tambahan periscope lens, USB Type-C port, dan sudah tidak lagi menggunakan physical button. Tapi rumor seringnya hanyalah sebatas rumor ya. Padahal dibela-belain nunggu 1 tahun, pas di hari perilisan modelnya itu-itu aja. Jadi bagi kalian yang ada rencana mau beli iPhone 14 Pro atau Pro Max tapi masih bingung, alasan-alasan berikut ini mungkin akan membantu menguatkan pilihan kalian untuk membeli iPhone keluaran terbaru tahun ini. Alasan pertama, adanya perubahan desain secara fisik pada iPhone 14 Pro dan Pro Max, yaitu Dynamic Island. Ketika orang membeli produk rilisan terbaru, mereka mau perbedaan antara produk terbaru dan produk sebelumnya itu beneran terlihat, seperti perubahan fisik dari iPhone 5s ke iPhone 6, dari iPhone XS ke iPhone 11 dan varian 11 Pro, atau dari varian 12 dan 13 Pro ke varian 14 Pro, di mana para Apple fanboy sudah bosen mantengin layar dengan jidat berponi. Dan walaupun ukuran notch diperkecil pada varian iPhone 13 Pro, tetap aja itu notch, tetap aja itu poni. Dan kebanyakan orang nggak bakal bisa bedain antara iPhone 12 Pro dan iPhone 13 Pro. Apalagi kalau sampai dipakein casing. Dynamic Island sendiri menjadi salah satu fitur unggulan yang bakal memanjakan pengguna iPhone 14 Pro dan Pro Max dengan notifikasi yang atraktif dan intuitif yang terintegrasi dengan pill shaped cutout yang menggantikan notch. Dan ini bukan sekedar gimmick belaka. Multitasking jadi lebih mudah karena kegiatan seperti mendengarkan musik, atau saat kita melakukan panggilan telepon, voice call atau video call dari FaceTime atau WhatsApp akan tetap ada di atas layar saat kita scrolling app atau pindah dari app satu ke app lainnya. Dan jika kita mau kembali ke menu musik yang sedang kita dengarkan, tinggal tap aja Dynamic Island-nya, tanpa harus swipe sana-sini untuk mencari app musik yang kita tuju. Pastinya ini menjadi experience terbaru bagi pengguna iPhone lawas, bahkan untuk pengguna iPhone varian 13 Pro sekalipun. Kedua, walaupun Always On Display ini diduga menjadi salah satu penyebab performa baterai iPhone 14 Pro dan Pro Max lebih buruk daripada varian 13 Pro, tetap aja Always On Display ini berbeda dengan Always On Display pada kebanyakan smartphone Android. Notifikasinya terlihat full, bukan sekedar icon simbol. Wallpapernya juga masih tetap terlihat seperti diredupin sedikit, dan banyak yang komplain kalau Always On Display pada iPhone ini masih terlalu terang, terutama di malam hari. Tapi walau gimana pun, fitur Always On Display ini akan membuat orang-orang jadi tahu kalau kita punya iPhone terbaru.
Alasan ketiga, jelas upgrade pada kamera. Resolusi kamera yang sudah 48 megapiksel, cinematic mode yang sudah bisa merekam video dengan kualitas 4K 30 fps, dan front-facing kamera yang sekarang dapat upgrade besar yang sudah memakai 1.9 aperture, ketambahan autofocus, dan lebih baik di low light condition saat mengambil foto selfie atau video recording di malam hari. Jadi bagi saya yang kadang ngevlog untuk channel Aries on the Run, saya bakal terbantu banget dengan kualitas front-facing kameranya yang sudah lebih bagus daripada tahun kemarin. iPhone 14 Pro dan Pro Max ini sudah sangat menunjang kebutuhan semua orang yang aktif dalam sosial media, seperti para selebgram, seleb TikTok, dan para YouTube content creator. Dan zaman sekarang, semua orang adalah content creator, sehingga dengan upgrade besar di fitur kamera, dengan ketambahan Photonic Engine dan powerfulnya A16 Bionic, membuat kualitas foto dan video yang dihasilkan oleh iPhone terbaru ini akan tetap stabil dan reliable. Artinya, kualitas gambar dan video yang dihasilkan oleh iPhone 14 Pro dan Pro Max ini akan tetap sama walaupun kita sudah memakainya 3-4 tahun mendatang. Dan kita tahu bahwa kamera pada iPhone 14 Pro dan Pro Max ini adalah salah satu yang terbaik di jajaran premium smartphone. Alasan keempat, walau banyak diberitakan oleh para reviewer bahwa iPhone 14 Pro dan Pro Max ini nggak layak dibeli karena fitur yang dibawa cuma sedikit dibandingkan dengan iPhone tahun lalu, ya jelas mereka bilang gitu. Karena mereka pengguna iPhone 13 Pro atau Pro Max. Apalagi kalau kita ngomongin soal baterai, di mana baterai pada iPhone 13 Pro dan Pro Max memiliki efisiensi baterai terbaik dibandingkan dengan seri-seri iPhone sebelumnya, tapi bukan berarti baterai pada iPhone 14 Pro atau Pro Max ini jelek banget ya. Bagi kita pengguna iPhone lawas, pasti kerasa banget upgrade-nya dari sisi baterai. Bagi pengguna iPhone 13 Pro dan Pro Max, memang tidak disarankan untuk upgrade tahun ini. Sebaiknya tunggu 1 atau 2 tahun lagi. Tapi bagi kita pengguna iPhone lawas seperti dari iPhone X ke 12, bahkan varian 13 yang biasa, upgrade ke iPhone 14 Pro atau Pro Max itu kerasa banget perbedaannya. Dan banyak pengguna iPhone lawas yang sudah menunggu-nunggu seperti 2, 3, atau 4 tahun untuk upgrade iPhone mereka tahun ini. Jumlah pengguna iPhone lawas yang tahun kemarin menunda membeli iPhone 13 Pro dan Pro Max karena desainnya yang sama persis dengan iPhone 12 Pro dan Pro Max itu lebih banyak ya dibandingkan dengan para pengguna iPhone 13 Pro atau Pro Max itu sendiri. Makanya penjualan iPhone 14 Pro dan Pro Max ini gila-gilaan dan hype-nya tinggi banget di seluruh dunia. Jadi bagi kalian yang sudah ada uang untuk beli iPhone 14 Pro atau Pro Max karena mau upgrade dari iPhone lawas kalian, go grab one! Saya sendiri puas banget upgrade dari iPhone 11 Pro Max ke iPhone 14 Pro Max ini. Dan juga karena saya butuh banget kualitas kamera yang up to date untuk 2 YouTube channel saya. Saya nggak mau nunggu tahun depan. Kelamaan, saya butuhnya sekarang karena dalam 1 tahun banyak yang akan terjadi. Saya membangun channel Aries on the Run 2 tahun sebelum akhirnya channel itu dimonetisasi. Dan kurang dari 1 tahun setelahnya, subscriber saya meningkat jadi 8,5 ribu lebih. Banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam 1 tahun. Jadi itu sebabnya saya tidak tergiur dengan rumor tentang iPhone tahun depan yang sudah ada aja di depan mata. Daripada sudah dibela-belain 1 tahun nunggu untuk upgrade, tapi ternyata fitur yang diidam-idamkan malah nggak ada. Kan bisa kecewa. Padahal dalam 1 tahun kita bisa banyak menghasilkan karya dari iPhone yang kita beli. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.